Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham Telkom. Nah, kalau kita lihat teman-temannya, untuk saham Telkom ini, selama seminggu dia meletus teman-teman. Sejak di tanggal 25 sampai 28, dia meletus. Nah, kalau kita lihat dalam waktu 10 hari, nyata dia sudah minus 18%. Lumayan juga ya teman-temannya, sudah minus 18% itu. Oke, coba kita lihat di tanggal 29 Februari kemarin adalah di 4.000. Nah, jika teman-teman beli di bulan Februari terakhir kemarin, lumayan juga ya teman-temannya sudah minus saja. Misalkan teman-teman masuk 10 lot, artinya teman-teman tuh sudah minusnya 630.000 itu. Oke, kita lihat dulu ya teman-temannya, kenapa sih saham untuk Telkom ini turun terus ya teman-temannya. Dan juga kalau kita lihat untuk performanya lumayan juga ya teman-temannya turun terus dia. Nah, kalau kita lihat untuk tahunan ini dia turun sekitar 12% tuh. Padahal di tahun kemarin tuh naik terus dia. Dan di tahun ini dia mengalami penurunan dia. Oke, kita lihat coba. Nah, kalau kita lihat untuk investor untuk chartnya teman-teman, ternyata asing banyak keluar teman-teman. Coba kita lihat dalam waktu 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu asing kuat banget keluar ya teman-teman untuk saham Telkom ini. Coba kita lihat dalam waktu 1 bulan. Kalau kita katakan dalam waktu 1 bulan, apakah untuk asing ini akan keluar atau mas baliknya dia? Nah, nyata benar ya teman-temannya, asing keluar kuat banget ya mas itu. Ya, kalau kita lihat untuk nama tebakan samalinya, untuk netnya ya teman-teman, kita langsung saja siapa sih yang keluar. Nah, nyata yang baik kuat asingnya U, ZP, BK, KZ, AK, AG. Nah, ini semuanya asing ini baik kuat teman-teman itu. Tapi tampung banyak lokal ya teman-teman, termasuk retail juga itu. Ya, coba kita lihat dulu untuk laporan keuangannya teman-teman. Nah, laporan keuangan aja menarik banget teman-teman. Padahal dia mencetak laba teman-teman. Untuk di kuartal keempatnya. Jadi kalau kita lihat sih dibandingkan di tahun sebelumnya, nyata dia mengalami peningkatan. Ya, tapi kalau kita lihat di tahun 2021 dia mengalami penurunan ya teman-temannya dibandingkan di tahun 2023 itu. Di tahun 2022 ini nurun ya teman-teman itu. Tapi dia akan masih tetap akan bagi dividen ya teman-teman itu. Nah, apakah nanti akan bagi dividennya untuk dividen yieldnya 80% teman-teman? Nah, kalau dia 80% teman juga ya teman-temannya itu. Tapi kita gak ada tahu teman-temannya, tergantung sama rapat umum pemegang saham nanti itu. Kalau misalkan dia 80% untuk dari laporan keuangannya laba bersih di tahun 2023 itu cukup menarik teman-teman. Itu dia. Dan juga kalau kita lihat sih dia belum mengadakan nama tuh rapat umum ya. Kita lihat dulu kapan yang mengadakan rapat umum pemegang sahamnya. Nyata di bulan 5 nanti teman-teman, dia akan mengadakan untuk rapat umum pemegang sahamnya itu. Nah, jadi teman-teman menurut saya sih untuk saham Telkom ini ya kalau dituntut cukup menarik karena dia belum bagi dividen. Kecuali kalau dia sudah bagi dividen, dia tuntut ini ya mungkin tidak menarik teman-teman itu. Ya sama seperti ETMG kemarin saya bahas itu. Kemungkinan ini adalah pancingan oleh asing teman-teman. Ketika dia dibuang terus oleh asing, nah ketika dia bawa banget nanti, asing akan masuk dia teman-teman, akan beli. Nah, asing akan beli ketika dia nanti ada pengumuman dividen teman-teman. Nah, itu mungkin pancingannya teman-teman. Ini disengaja oleh asing, dia buang terus dari teman-teman. Nah, ketika dia nanti ada rapat umum pemegang saham, tahunya dia mau bagi dividen, dan dividennya besar, sudah pasti terbang teman-teman itu. Ya, kalau kita lihat sih untuk Telkom ini nggak ada masalah sama sekali ya teman-temannya itu. Saya aja cari untuk bad newsnya nggak ada sih, tapi ya itu aja teman-teman, sama seperti ASI kemarin tuh begitu teman ASI karena ada nama tuh bad news itu. Nah, kalau kita lihat untuk titik supportnya ada di 3350, semoga saja nggak jebol ya teman-temannya. Kalau jebol ini ya mungkin akan jatuh ke bawah deh teman-teman itu. Ya, saya harap sih jangan sih teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih ini di tanggal 30 Oktober kemarin. Nah, kalau ada jebol ya lumayan juga sih teman-teman, bisa kesini deh teman-teman 3500 itu. Nah, kalau misalkan ke 3500 menurut saya sih cukup menarik, apalagi dia mendekati nama tuh rapat umum pemegang saham. Ketika diumumkan tahunnya dia
bagi dividennya lebih besar dibandingkan tahun lalu, pastinya menarik dan naik lagi dia teman-teman. Pastinya asing akan masuk lagi itu. Ini menurut saya sih ini adalah pancingan oleh asing aja, dia buang barang, dia mau beli di harga bawah teman-teman. Itu. Ya, seperti kita ketahui, ketika asing buang terus, dia nanti akan tampung lagi di harga bawah. Itu dia. Oke. Mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk saham Telkom ini. Ya mungkin ada yang sangkut ya teman-temannya untuk saham Telkom ini. Ya, untuk saham Telkom ini cocok untuk jangka panjang ya teman. Coba teman-teman lihat historinya saja, pastinya saham ini akan naik terus ya teman-teman itu. Ya mungkin ada nama itu koleksi, tidak ada nama itu yang naik terus tanpa koleksi teman-teman. Pastinya ada mengalami nama itu penurunan. Itu dia. Coba kita lihat dalam waktu 5 tahun terakhir. Nah, kita lihat dalam waktu 5 tahun terakhir ini dia. Nah, tahun 2020 dan 2021 dia di 2560, tapi dia naik lagi dia teman-teman. Nah, ya sempat dia di sini tuh saya teman-temannya, dan jatuh lagi dia naik lagi dia teman-teman itu. Ya memang banyak nama itu drama teman-teman. Ketika drama terus pastinya ada mengalami kenaikan itu. Ya semoga saja nanti ke 5000 untuk saham Telkom ini itu. Ya semua itu pasti ada drama teman-teman. Untuk saham-saham yang bagus pastinya. Yang penting cuma satu, kinerja perusahaan itu masih bagus, itu aja. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham Telkom ini. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.